Jadi, apa itu chronic venous insufficiency atau CVI? Yaitu adalah kelainan pada pembuluh darah vena, baik itu pada dinding dan atau pada katup vena tungkai yang tidak berfungsi secara efektif sehingga darah balik vena ekstremitas sulit kembali ke jantung. Prevalensi CVI yang tinggi memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, terutama karena biaya pengobatan yang terkait dengan gejala sisa yang terkadang tidak dapat disembuhkan. Selain itu, dampak CVI pada kualitas hidup pasien juga tidak boleh diremehkan, terutama pada penderita stadium penyakit lanjut. Lalu bagaimana epidemiologi dan faktor resiko dari CVI? Secara epidemiologi, didapatkan hasil bahwa varises dengan atau tanpa edem ditemukan pada sekitar 25% populasi, sedangkan perubahan kulit trofik termasuk ulkus kaki ditemukan pada hingga 5% populasi. Untuk faktor resikonya, CVI ini lebih beresiko terjadi pada seseorang dengan usia lanjut, seseorang yang obesitas, atau seseorang yang memiliki riwayat keluarga yang terkena CVI. Selanjutnya, untuk anatomi dari vena-vena apa saja yang terlibat dalam chronic venous insufficiency, yaitu terdapat adanya sistem vena superficial dan sistem vena dalam, di mana sistem vena superficial ini berjalan di antara dermis dan fascia otot, sedangkan sistem vena dalam ini terletak di bawah fascia otot. Kedua sistem vena ini dihubungkan oleh vena perforantes yang melewati fascia otot. Untuk vena superficial ini meliputi vena savena magna dan minor, kemudian vena savena aksesori anterior, posterior, dan superficial. Sedangkan vena dalam itu meliputi vena femoralis communis, vena femoralis profunda, vena poplitea, serta vena tibialis anterior dan posterior, dan vena fibula. Katup-katup pada perforator mengarah ke dalam sehingga darah mengalir dari sistem superficial ke sistem profunda, dari mana kemudian darah dipompa ke atas dibantu oleh kontraksi otot betis. Akibatnya, sistem profunda memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada superficial, sehingga bila katup perforator mengalami kerusakan, maka tekanan yang meningkat diteruskan ke sistem superficial, sehingga terjadi varises pada sistem ini. Gambaran klinis dari CVI atau chronic venous insufficiency, yaitu pertama, kaki terasa berat, lalu dia cenderung edema atau bengkak pada malam hari. Jadi edema yang kronis itu bisa menyebabkan dermatitis stasis yang ditandai dengan adanya lesi eritematosa, bersisik, dan terkadang gatal. Bisa juga muncul nyeri, rasa nyeri atau kram kaki pada malam hari, kemudian gatal pada tungkai bawah, dan dari CVI ini untuk tanda-tanda awalnya bisa muncul telangiektasis dan vena retikular di sekitar pergelangan kaki. Jadi telangiektasis ini merupakan vena intradermal yang melebar dengan diameternya kurang dari 1 mm. Sedangkan vena retikular itu berjalan di bawah kulit dan memiliki diameter 1 sampai dengan 3 mm. Nah, untuk tahap perkembangan dari CVI ini, yaitu vena yang sekutan yang tidak kompeten dengan diameternya lebih dari 3 mm. Jika disfungsi tersebut tidak diobati, diameternya bisa meningkat secara tajam hingga varises bisa dilihat dengan mata telanjang. Lalu selanjutnya untuk klasifikasi. Jadi klasifikasi dari CVI ini menggunakan klasifikasi CEAP yang mencakup aspek dan stadium klinis mulai dari etiologi, anatomi, dan patofisiologinya. Dan umumnya hanya klasifikasi C atau ciri klinis yang digunakan dalam praktik klinis sehari-hari. Jadi klasifikasinya terdiri dari C0, C1, 2, 3, 4A, 4B, C5, dan C6. Untuk C0-nya yaitu tidak ada tanda-tanda penyakit vena yang terlihat ataupun teraba. Untuk C1-nya telangiektasis atau vena retikular. Untuk C2-nya yaitu varises. Kemudian untuk C3-nya ada udem. Lalu C4A-nya ada pigmentasi atau eksim. Lalu C4B-nya ada lipodermatosklerosis atau atrophic blanch. Lalu C5-nya itu terdapat ulkus vena yang sudah sembuh. Lalu C6-nya ulkus vena yang masih aktif.